Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa ma yuti'illaha wa rasulahu wa qad faza fawzan 'azima. Yang kami hormati para alim, para ustadz, para asatidz, para kiai, bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada sore hari ini sambil menunggu kita berbuka puasa, kita sedikit akan menyampaikan beberapa hal tentang bab melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabi kita itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmatnya kepada junjungan kita Nabi Agung besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan tentunya kita umat Islam yang senantiasa mengharapkan syafaat dari Nabi kita. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat dari Nabi kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah melihat di dalam duduknya itu sesosok makhluk yang sangat besar. Kemudian karena Rasulullah SAW belum tahu gerangan apa makhluk itu, maka Rasul memberanikan diri untuk bertanya kepada malaikat Jibril, itu makhluk apa ya Jibril? Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Jibril mengatakan bahwa makhluk itu adalah sama dengan saya, itu malaikat. Tetapi jari-jari atau driji dari malaikat ini banyak sekali, hampir kita bisa hitung dengan mata, yaitu antara kurang lebih 1000 atau 1 juta, yang dimana jari-jari itu sangat besar-besar dan jumlahnya sangat banyak sekali. Jadi malaikat yang mempunyai jari-jari lebih dari 1000. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat itu, apa yang mau ditanyakan kepada saya ya Rasul? Apa tugas Anda sebagai malaikat dengan jari-jari yang banyak itu? Kata malaikat, saya ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala mencatat semua air hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang turun dari gunung,
diturunkan di laut, diturunkan di darat, semua saya catat. Kemudian Rasulullah mengatakan, apa bisa? Kata malaikat ini, bisa. Tidak ada satupun air hujan yang tidak tercatat oleh saya, walaupun jumlahnya sangat banyak. Sehingga Rasulullah juga agak terkagum-kagum pada malaikat ini. Karena jumlahnya air hujan itu apa ya? Umumnya air hujan kan jatuhnya sama, jumlahnya kira-kira berapa juta aja jatuhnya air hujan itu. Tapi malaikat ini bisa mencatat dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Karena perintahnya adalah mencatat semua air hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang berada di daerah pegunungan maupun yang terletak di daerah daratan maupun yang ada di laut, semuanya tidak lepas dari pencatat, yaitu malaikat pencatat air hujan. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi di sisi lain kata malaikat pencatat hujan ini, saya mempunyai kelemahan ya Rasul. Kata Rasul, apa itu ya malaikat? Saya tidak bisa mencatat umatmu yang bersolawat kepadamu. Jumlah umatmu yang mengumandangkan solawat kepadamu, aku tidak bisa untuk mencatat. Kenapa? Karena berapa rahmat syafaat yang kau berikan, lalu tunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan membaca sholawat kepadamu, sehingga sholawat yang umatmu kau bacakan, yang kau sanjungkan kepadamu di dalam suatu majelis, saya tidak bisa untuk mencatat sholawat itu. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, Ibu-ibu, inilah kenapa Rasulullah SAW kita harus bangga mempunyai Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah makhluk yang sangat istimewa. Beliau adalah manusia yang amat istimewa dan sangat peduli kepada umatnya. Bahkan ketika Rasulullah SAW, sebagian riwayat, pernah dibangkitkan setelah kiamat, ditanya kepada malaikat Jibril, man aina ya Rasulullah, ya Jibril, hari apakah ini? Ini adalah hari kiamat ya Rasulullah SAW. Hari kiamat yang ditanyakan dulu, ini hari kiamat. Kalau ini hari kiamat, bagaimana kondisi umatku? Engkau adalah manusia yang pertama dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikorek-korek, disuruh bangunkan. Allah perintahkan kepada malaikat, bangunkan Nabi Muhammad SAW, kasihku, cari di mana kuburannya. Setelah dibangunkan, ternyata ditanya bagaimana kondisinya umatku. Rasulullah disuruh masuk surga dulu. Tetapi di dalam surga Rasulullah tidak betah. Ditanya oleh Allah, apa enggak betah ya kekasihku? Betah ya Allah. Lalu apa yang menjadi pikiran kamu menjadi gelisah di dalam surga? Aku ingat umatku ya Rasul, ya Allah Subhanahu wa taala. Mohon aku izin kepadamu untuk bisa memberikan syafaat kepada umatku yang sampai saat ini mungkin membutuhkan pertolongan saya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Rasulullah SAW merupakan suri tauladan yang baik di dalam diri Rasulullah SAW yang diceritakan dalam surat Qaf ayat 4. Bisa buka surat Qaf ayat 4. Wa innaka ala khuluqil azim, bahwa sesungguhnya engkau Muhammad berbudi pekerti yang luhur. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu sebagai umat Rasulullah SAW mestinya kita harus bangga
Mestinya kita harus patuh terhadap perintah-perintah Allah yang disampaikan oleh kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW dengan jalan melaksanakan perintah-perintahnya serta menjalankan segala sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala surat Al-Imran ayat 134 yang artinya mereka yang menahan marah dan memaafkan sesama manusia dan Allah kasih membantu pada orang-orang yang berbuat baik. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi khuluqan. Kata sahabat Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik manusia yang baik budi pekertinya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai umatnya harus mengenal betul-betul kepribadian-kepribadian yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah disampaikan banyak oleh para sahabat, yang disampaikan oleh para tabi'in, yang disampaikan oleh para ulama, bahwa Rasulullah SAW adalah makhluk yang sangat sempurna. Tinggal bagaimana kita sebagai umatnya kira-kira mau patuh tidak terhadap perintah-perintah Rasul. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga masih di dalam kitab Rasul-Shalihin disampaikan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu, kata, belum pernah saya menyentuh sutra yang tebal dan tipis halus tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga saya belum mencium bau yang lebih harum dari bau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya telah melayani Rasulullah selama kurang lebih 10 tahun. Belum pernah ada kata-kata membentak kepada diri saya atau ditegur perbuatan saya, mengapa kamu berbuat seperti itu, mengapa kamu melakukan kesalahan. Hal itu belum pernah disampaikan, belum pernah terucap oleh mulut Rasulullah SAW ketika sahabat Anas menjadi istilahnya kalau di kita mungkin rewang, ya Pak Rewang yang membantu. Kalau Ustadz mungkin ajudannya Ustadz membantulah kemana Ustadz mau ngisi seperti apa. Bahkan di dalam rumah tangganya pun Rasulullah SAW belum pernah mencaci istri-istri Rasulullah SAW. Ketika istri Rasulullah SAW Aisyah membikinkan minum pada baginda Nabi, karena setelah dakwah Rasulullah SAW pulang, kemudian biasa kalau yang namanya istri ketika suaminya datang dia akan memberikan minum. Kemudian Aisyah ke belakang mengambil air, dikasih gula, kemudian ditujukan, kata Rasul, nanti saya ingin minum bersama-sama dengan kamu ya Aisyah. Kemudian Aisyah mengatakan, ya silakan Rasulullah. Setelah dibikin, Rasulullah SAW mungkin karena lupa atau apa, Aisyah lupa bahwa tempat yang tadinya digunakan untuk tempat gula diganti jadi tempat garam. Lupa. Baca tulisan biasanya kalau di kita kan mungkin ada tulisan garam. Ini pergelatnya pergelat garam, terus ini untuk gula. Nah itu yang dikasih gula, harusnya gula, ternyata dimasukkan adalah garam, sehingga minuman itu menjadi asin. Setelah itu disuguhkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah meminum karena rasanya asin, ya. Rasanya ternyata asin. Kemudian Rasulullah nggak marah, cuman kan karena tadi perjanjiannya
ketika Rasulullah datang, ya Aisyah, saya mau minum kopi, minum teh bersama kamu, dan silakan dibikinkan. Nah ini karena sudah bikin, Rasulullah sudah minum. Setelah minum, sekarang giliranmu Aisyah, ini silakan kamu minum. Setelah minum, ternyata rasanya asin. Setelah rasanya asin karena nggak kuat, saya nggak kuatnya disemburkan ke wajah Rasulullah SAW. Dia pun Rasulullah nggak marah kepada istrinya yang melakukan itu, dan bahkan beliau yang mohon maaf kepada istrinya. Inilah di dalam rumah tangganya Rasulullah SAW seperti ini, tidak jengkel. Bahkan ketika dia misalnya Rasulullah disuguhi makanan, kalau dia tidak suka, itu cuma tinggal diamkan saja. Misalkan kurang apa sebagainya, tapi lebih diam daripada bertengkar dengan istrinya. Jadi tidak pernah bertengkar dengan istri sama sekali. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wajib hukumnya kita berperilaku seperti baginda Nabi. Akan tapi semuanya ini tidak akan bisa kita laksanakan kalau kita tidak bisa istilahnya mendengarkan dari cara seorang ulama untuk menyampaikan budi pekerti Nabi yang tercantum bahkan di dalam Maulid Berjanji itu ada semua, dari mulai riwayat Nabi dari mulai kecil sampai menjadi Rasulullah SAW, semuanya ada di dalam kitab Berjanji. Makanya kalau bapak-bapak semua kepengen mengerti sejarah daripada kehidupan Nabi kita Muhammad SAW, minimal kita bisa membaca atau mengerti arti dari Maulid Berjanji yang kita baca setiap bulan Maulud. Bahkan yang banyak sekali di situ diceritakan bagaimana kelahirannya sampai menjadikan Rasul, sampai menjadikan kota Mekah dan kota Madinah yang dahulunya jahiliyah menjadi kota yang hebat, kota yang makmur, sampai semuanya menjadikan umat yang sedikit walaupun hanya beberapa tahun saja, 13 tahun atau kurang lebih, beliau ke sana untuk mengajarkan Islam kepada umat Madinah dan Mekah. Itu karena perbuatan dari Rasulullah SAW yang hanya menggunakan akhlak, tidak menggunakan kekuasaan, tidak menggunakan uang atau menggunakan harta, tetapi hanya menggunakan akhlak beliau yang sangat santun kepada siapa yang ia temui. Bahkan kisah-kisah ini banyak sekali. Seperti contohnya ketika Rasulullah SAW itu sering datang ke dalam pasar, pergi ke pasar. Di situ ada seorang pengemis. Pengemis ini yaitu orang Yahudi. Dia tidak bisa melihat, kondisinya memang dan sebatang kara. Kemudian karena kepribadian Rasulullah SAW, beliau itu tidak pilih-pilih. Walaupun dia umat dari umat Yahudi, tetap dia diberi makan. Bahkan Rasulullah SAW karena mengetahui bahwa si Yahudi ini sebatang kara, tergerak hatinya untuk bisa memberikan sedikit makanan setiap pagi, sore dan malam itu disuapin. Setiap pagi Rasulullah datang. Kemudian yang lebih hebat lagi, Pak. Jadi Rasulullah kalau menyuapin karena posisinya mungkin karena giginya mungkin agak sudah ompong ya Pak itu disuapin kemudian sama Rasulullah dikunyah dulu lah istilahnya biar lembut seperti bubur, Pak. Baru kemudian disuapin. Itu kan karena yang waktu Rasulullah ya barokahnya banyak sekali ya Pak. Tapi ini jadi masalah ketika orang ini disuapi sama Rasulullah selalu ngomong sama Rasulullah, dia nggak tahu kalau dari Rasulullah.
Mas, kemana Mas? Kon aja gugu omongannya Muhammad. Maaf, saya Muhammad bukan berarti saya ya Pak. Nah, kalau kita tidak boleh ngomong ini ucapannya orang Yahudi mengatakan kepada Muhammad. Kalau kita tidak boleh ngomong Muhammad, harus mengatakan Rasulullah atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kon tahu wong sing aranane Muhammad kae wong enom tapi rada stres. Orang nembe bocah kemarin tapi ngaku nabi, ngaku rasul. Itu kalau orang ya stres itu tidak akan terus itu. Kalau Rasulullah diam ya gitu aja kan Rasulullah ya. Siswa itu setiap hari diumpat terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diumpat terus. Tapi Rasulullah coba kalau jenengan misalnya sudah ditolong, sudah dikasih minum, dikasih makan, kira-kira piringan kapok nerain apa ya? Sudah ditolong, kemudian jenengan dicaci maki, sudah dicaci maki. Memang dia nggak tahu karena kondisinya dalam keadaan buta. Setelah kejadian lama, hampir 1 tahun, 2 tahun kemudian Rasulullah SAW sekarang sedang sakit. Pesan kepada sahabat Abu Bakar Siddiq untuk meneruskan hal ini, meneruskan untuk menyapi kepada sahabat ini, orang Yahudi ini yang kondisinya dalam keadaan tidak melihat karena dia sebatang kara untuk bisa meneruskan istilahnya nyambung untuk bisa meneruskan menyuapi kepada orang Yahudi ini. Setelah datang kepada mereka bila Siddiq, kemudian Abu Bakar Siddiq nyuapin. Si orang ini ngerti. Ini orang yang menyuapi itu bukan kamu, ini lain. Jadi ngerti bahwa bukan nabi karena berbeda. Walaupun tidak ngomong, tapi semua tetap berbeda. Cara menyampaikan, cara misalkan mungkin megang apanya, pendaknya apa seperti ini, kemudian beda. Ya terus dia bilang, ya sahabat saya lagi sakit. Loh sahabatmu siapa? Dia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang itu menangis sejadi-jadinya. Ternyata orang yang selama ini dicaci maki, orang selama ini dibully, kalau sekarang mungkin apa? Itu ternyata mempunyai budi pekerjaan yang baik, yang sampai orang pasarnya yang peduli, tapi beliau lebih dulu peduli kepada saya sebagai orang, sehingga sampai saat ini dengan ini saya menyatakan membacakan surat kalimat syahadat masuk Islam. Kenapa? Karena didasari oleh akhlak dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara masalah akhlak, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu banyak sekali yang mungkin kalau Bapak mau aktif membacakan Maulid Berjanji, itu kan banyak ya Pak saudara-saudara kita yang mungkin pemahamannya juga saya katakan bukan katakan dia tidak hebat. Ada yang mengatakan Maulid Berjanji itu sesuatu yang bid'ah yang tidak bisa diterima oleh umat Islam karena di situ terjadi banyaknya hal-hal yang mengutuskan baginda Nabi. Banyak sekali yang mengutuskan baginda Nabi sehingga saudara-saudara kita mengatakan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan setiap melaksanakan Maulid Berjanji merupakan perbuatan yang salah di pandangan mereka. Karena tidak pernah mau mempelajari apa sih isi dari buku yang ada dalam Maulid Berjanji itu. Sebenarnya itu hanya sebagai sejarah. Cuma kita sendiri yang merasa melaksanakannya pun belum pernah atau tidak pernah untuk bisa mendalami lebih jauh makna daripada buku yang dikarang oleh Maulid Berjanji itu. Sehingga ketika ada saudara kita yang menyampaikan dalil seperti itu, kita tidak bisa menjawab dengan alasan karena kita memang sepenuhnya tidak menguasai dalam pembacaan kitab Maulid Berjanji. Oleh karena itu ya bagi kita yang merasa biasa untuk melaksanakan
pembacaan Maulid Janji setiap bulan Maulud, ya monggo diteruskan saja. Bagi Bapak yang tidak sepakat ya tinggalkan saja, itu akan tidak ada istilahnya jenengan meninggalkan pun tidak mendapatkan dosa. Kita melaksanakannya pun tetap akan menjadikan umat-umat Rasulullah yang mengerti sejarah bahwa baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalam buku ini ditulis dari riwayat sampai riwayat, dari mulai kelahiran sampai dengan beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab yang selanjutnya yaitu bab tentang keutamaan sholat. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat yang kita lakukan semata-mata harus didasari rasa keikhlasan yang mendalam, yang intinya bahwa kita mempunyai bukan kewajiban tetapi kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kewajiban, Pak, Bu, maka setelah kita melaksanakan sholat, ya sudah selesai. Tidak mengambil makna dari kita melaksanakan sholat. Untuk apa sih sholat sih? Tapi kalau kita mengatakan bahwa yang namanya sholat adalah kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sholat yang kita lakukan harus benar-benar sesuai dengan perintah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Yang artinya kurang lebih demikian, sesungguhnya salat itu bagi orang-orang mukmin adalah merupakan suatu kewajiban yang telah dilakukan, yang telah ditentukan waktunya. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi salat-salat yang kita lakukan, yang pertama kita itu harus tahu rukun salat itu harus kita kuasai. Pertama kita harus melaksanakan wudhu pun dengan sempurna. Kemudian bagi Bapak Ibu yang bertanya sebenarnya wudhu yang baik yang seperti apa? Wudhu yang baik itu yang jenengan laksanakan sebelum jenengan ke masjid. Artinya sholat wudhu jenengan dilaksanakan di rumah, itu wudhu yang paling baik. Apa enggak boleh sholat di masjid? Boleh di masjid. Kalau yang utama adalah kita melaksanakan wudhu sebanyak di rumah. Itu pun langkah-langkah kita ke sini kan sudah dihitung. Kita sudah berwudhu. Kemudian wudhu yang kita laksanakan untuk sholat itu harus sempurna. Kesempurnaan ini jenengan harus bisa bertanya kepada mereka atau yang ahli dalam fikih, terutama bab wudhu. Ini harus, ya insya Allah bapak-bapak semua sudah bisa lah untuk bisa melaksanakan wudhu dengan sempurna. Banyak yang mengatakan bagaimana kalau wudhu itu di dalam kamar mandi, yang kamar mandi itu ada WC-nya, bagaimana hukumnya? Bapak Ibu kamu sekalian teman-teman Subhanahu wa taala, kalau mengingat ini ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan atau makruhkan saja. Tapi kalau saya sendiri cenderung kalau berwudu ya jangan yang ada WC-nya, lebih baik yang terpisah gitu kan. Kalaupun nanti terpaksa, ya nanti niatnya di luar, setelah itu bapak masuk baca wudu nanti keluar juga, itu tidak apa-apa. Kalau memang terpaksa ya ada. Dan yang bisa pelaksanaan sholat wudu itu minimal ya di rumah. Kalau yang di masjid itu barangkali bapak-bapak yang ikut pengajian seperti ini, kemudian batal silakan ke masjid gitu. Hanya keadaan darurat seperti orang-orang itikaf kemudian batal mau keluar kan nggak usah ke rumah, kita ambil wudu. Itu tujuan masjid seperti itu. Atau musafir yang datang pada kita ke masjid kita masuk ada tempat wudunya kan repot. Jadi kalau bertanya bagaimana yang baik ya lebih baik wudunya di rumah.
Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini masalah salat. Kemudian masalah ketentuan-ketentuan yang telah disampaikan oleh Rasulullah bahwa salat itu ada 5 salat yang wajib. Yang pertama salat subuh, salat asar, salat maghrib, salat isya. Yang 5 itu. Kemudian ketentuan-ketentuan waktu yang telah ditetapkan itu ada waktu-waktu tertentu. Seperti salat zuhur itu jam berapa, itu sudah ditentukan. Jadi kalau ada perbedaan pendapat masalah penentuan dalam hal seperti yang kemarin kita lakukan bersama, perbedaan antara waktu menentukan Syawal bulan Ramadan kemarin, itu kan ada perbedaan usia. Nah itu kan memang tidak bisa kita hindari. Jadi perbedaan mesti ada masalah penentuan pelaksanaan Ru'yatul Hilal ataupun perhitungan menggunakan mufalak atau isya. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau penentuan hisab, Bapak Ibu tidak bisa mengingkari masalah hisab. Karena hisab ini adalah ilmunya Al-Qur'an. Kita tidak bisa mengingkari itu. Karena semua yang kita anut itu berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Nah, banyak kan mereka mengatakan, kenapa sih tidak bisa dijadikan satu aja? Ya tidak bisa, karena semua yang beliau lakukan yang ada di kita tinggal nikmat hasilnya saja. Jadi bukan masalah organisasi ini yang menentukan, tetapi memang para ahli mufalak atau para ahli Ru'yatul Hilal ini semuanya ada pakar-pakarnya sendiri, sehingga ilmu ini tidak bisa dipaksakan kamu harus ikuti pemerintah, kamu harus ikuti ilmu hisab, tidak bisa. Karena ada perbedaan. Nah, itu biasa dalam ilmu. Yang penting kita bisa menyikapi bagaimana cara kita menyikapi hal perbedaan ini. Termasuk dalam penentuan sholat. Jadwal waktu sholat itu sudah dibikin zaman dulu, Pak. Tidak akan ada perubahan. Ini sudah jadwal waktu itu sudah paten. Paling selisih kalau perselisihan selisih waktu yang disebut dengan istiwa paling banyak itu 3 menit, Pak. 3 sampai 2 menit lah. Paling banyak. Dan itu juga berbeda tergantung kondisi di mana lokasi kita sholat. Kalau kita sholat di Semarang, mungkin misalkan kalau di sini 5:30, kalau di sini 5:30 ya Pak. Kalau di sini 5:30, berarti di Semarang itu minimal sebelum 5:30 berarti jam 5 lebih 24 menit. Jadi selisihnya 3 menit sampai 4 menit. Semakin ke sana juga nanti akan berbeda lagi perselisihan itu. Dan itu juga ada pakar-pakarnya sendiri yang ditentukan. Lah kalau yang sudah dibentuk itu jadwal waktu sholat itu sudah paten untuk daerah Kota Madya Tegal dan Kabupaten Tegal. Kalau sedang dengan Brebes sudah selisih 2 menit. Jadi misalnya 5:30 di Brebes 5:30 lebih 2 menit. Itu sudah dibikin. Jadi semua jadwal waktu istiwa yang ada di masjid-masjid di sekitar lingkungan. Bahkan kalau yang itu kita tidak bicara masalah yang di luar Jawa, yang satu provinsi saja Pak, Jawa Tengah itu sudah berbeda dengan Jawa Tengah, Jawa Barat jelas beda. Yang Jawa Tengah misalkan dengan Semarang dengan Magelang, Semarang dengan Wonosobo, Tegal dengan Wonosobo itu sudah berbeda. Tapi selisihnya nggak terlalu banyak, paling 2 sampai 3 menit. Oleh karena itu dengan adanya jadwal seperti ini, Bapak lebih mempermudah. Makanya kalau bisa panjenengan itu punya jadwal seperti itu yang ditetapkan oleh Masjidul Falah. Itu ada. Silakan Bapak soalnya mau fotokopi ya difotokopi saja dan disebarkan. Jika Bapak kalau mau kepergian karena tidak bisa berjamaah di Masjidul Falah, sudah lihat aja tidak usah tunggu adzan jam berapa. Ini tinggal misalkan diselisih waktu itu. Kalau itu sudah gampang Pak. Kalau itu sudah gampang. Kenapa? Karena sudah ditentukan jam 16.35. Kalau saya punya lagi itu lebih sulit lagi Pak. Jadi penghitungannya mundur Pak, gini Pak. Jadi misalkan selisih waktu di sebagian barat
ini misalkan 11 menit, dia tinggal dihitung hitungannya begini mundur. 1, 2, 3, 4, 5 bukan begini Pak, tapi begini mundur WIB dengan istiwa. Perbedaannya seperti itu. Itu malah kalau jenengan punya itu lebih enak Pak. Bisa bekerja otaknya. Ada sih, saya punya itu. Jadi selisihnya mundur. Dengan hitung 1, 2, 3 selisih. Jadi jenengan suatu waktu tahu bahwa tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 8 itu selisihnya 11 menit. Nanti tanggal 8 sampai 9 berbeda lagi. Bisa 7 menit, bisa 8 menit. Selisihnya loh, selisih WIB dengan istiwa. Tapi jangan sekarang kan enak menggunakan ahli falak, makanya semua ahli falak itu sudah menghitung. Kalau misalkan terjadi perbedaan dan saling ngotot, mestinya loh Pak, yang menang malah justru yang ahli falak. Kenapa? Karena bisa menghitung, sudah dihitung jumlah untuk kita melaksanakan sholat. Kalau enggak kan berarti setiap kita melaksanakan sholat kita harus ru'yat, lihat hilal posisinya di mana. Ya kan Pak? Kalau misalkan mau ngotot-ngototan, harusnya yang menang harusnya yang hisab. Karena sudah ditentukan. Seperti gerhana matahari. Gerhana matahari 2 tahun itu sudah ditentukan, 5 tahun sudah ditentukan. Ini akan terjadi. Dan insya Allah gerhana matahari total nanti akan terjadi pada tanggal 8 April. Ini kita was-was sekali Pak, karena posisinya ya mudah-mudahan nggak terjadi ya. Biasanya kalau terjadi gerhana matahari total tanggal 8 April berarti setelah kita akhir Ramadan. Mudah-mudahan prediksi itu ya benar lah. Ini karena berhubungan dengan masalah apa ya? Ya rancang bencana alam. Jadi mudah-mudahan apa yang mereka prediksikan tidak sepenuhnya benar. Dan kalaupun memang itu memang terjadi, ya itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus sabar menghadapi cobaan yang akhir-akhir ini banyak sekali. Ini kemarin Tangerang juga banjir, Jakarta banjir. Kita kadang-kadang ya Pak, merasa dosa kita atau gimana ya Pak. Padahal karena jelas walau ana alal qura amanu wattaqo la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kata Allah gampang. Kalau kalian kepengen bumi berkah, 1, 2, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat seperti itu, perintahnya sederhana sekali. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Bahwa keberkahan di bumi maupun di laut bumi itu semuanya tergantung kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan salahkan ketika Allah mengatakan dhafara fasada fil barri wal bahri bima kasabat aidinas, bahwa kerusakan di daratan di lautan itu adalah ulah-ulah dari tangan manusia itu sendiri. Jadi perintahnya untuk walau ana alal qura amanu wattaqo, di sisi lain Allah mengatakan kerusakan itu penyebabnya adalah dharar fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas, bahwa kerusakan yang ada di bumi ini semata-mata adalah karena ulah dari tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Seperti hutan-hutan digundul, ditanami lagi, saluran yang sepertinya untuk air, buang sampah seenaknya. Itu kan bagian daripada fasad ulah-ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita walaupun sedikit mengerti masalah yang saya sampaikan, ngaji sedikit, barangkali ada gunanya, kita pun akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian mudah-mudahan kita selalu memanjatkan doa bersama-sama Pak, supaya bumi yang ada di Indonesia ini tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang sampai saat ini susah sekali Pak. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kondisinya mereka yang dalam kondisi melaksanakan puasa Ramadan dalam beratan duka cita, banjiran, banjir bandang, tanah longsor dan lain sebagainya. Tapi yang jadi masalah kadang-kadang
penyiaran berita itu ada yang benar, ada yang enggak, Pak. Makanya jangan harus hati-hati. Ada yang bawa, di sini enggak banjir, katanya bisa banjir. Saya dulu pernah, Pak, satu kali. Saya cerita, saya baru datang dari Jatibarang. Dari Jatibarang saya ke kelurahan Jatibarang. Terus Jatibarang saya pulang. Ternyata saya pulang, saya dapat informasi Jatibarang banjiran semua. Terus saya tak lihat, sebenarnya saya hampir percaya, tapi ya ternyata itu hoax. Itu berita tahun 2016. Itu kan Bapak harus teliti. Jadi semuanya yang ada di media sosial itu tidak semuanya benar. Tinggal kita bagaimana mencikapi seperti itu. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, demikian yang perlu kami sampaikan. Barangkali saya menyampaikan ada kesalahan, kali ini mohon maaf sebesar-besarnya. Bapak Ibu, kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan kepada bumi Indonesia. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurratina sayyidina Maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan wafina wa iqam mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi firli wa li walidayya kama rabbani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.